Ya, silakan, Sinta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sakaria karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya yaitu Rumah Mediterania. Adapun dosen pembimbing yaitu Muhammad Zakaria Umar, mentor Kiran Saputra Dapa. Perkenalkan, nama saya Sinta, stambuk P3B121040. Yang pertama, definisi fasad. Fasad adalah suatu sisi luar eksterior sebuah bangunan umumnya, terutama yang dimaksud adalah bagian depan, tapi kadang-kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Kata ini berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti depan atau muka. Kemudian, sejarah desain arsitektur Mediterania. Sejarah arsitektur Mediterania secara singkat sebenarnya lebih dikenal jauh dari daerah di mana gaya arsitektur itu berkembang. Pertama kali gaya arsitektur Mediterania ini diperkenalkan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16 Masehi ke wilayah negara-negara yang diekspansinya. Negara Amerika Serikat, terutama negara Florida. Kemudian gaya arsitektur ke Mediterania mencapai zaman keemasan di Amerika Serikat pada dekade awal abad ke-19 Masehi. Konsep rumah Mediterania. Konsep rumah Mediterania merupakan gaya arsitektur yang terinspirasi dari bangunan di wilayah Yunani, Spanyol, dan Italia. Rumah Mediterania umumnya ditunjukkan sebagai tempat peristirahatan yang memiliki konsep dekat dengan alam. Hal itu membuat hunian tipe biasanya memiliki taman cukup luas dan pada dinding sering ditumbuhi tanaman merambat. Secara garis besar ada 3 nilai yang diusung pada rumah Mediterania, yakni kesejukan, earthy, dan ornamented. Karena itu ada beberapa ciri khas pada rumah Mediterania yang umumnya selalu ada, yakni adanya pilar pada bagian fasad dan penggunaan genteng pada atap. Komponen fasad. Dalam komponen fasad ada beberapa yaitu dinding, jendela, pencahayaan, pintu, kanopi, setapak, atap, tanaman, pagar, cat bangunan, lantai karpot, dan lantai teras. Selanjutnya, ciri-ciri arsitektur Mediterania. Yang pertama ada portiko atau balkon. Portiko adalah serambi bangunan dengan 2 tiang di pintu masuk dan ukiran yang berstruktur di ujung tiang tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada balkon. Biasanya balkon dengan gaya Mediterania berada di sayap bangunan lantai atas. Kedua, teras. Biasanya desain Mediterania dilengkapi dengan teras atau selasar yang dilengkapi dengan tanaman dan air mancur dengan desain klasik seperti bangsa bord dari Spanyol. Kemudian yang ketiga ada atap. Bentuk atap dari desain Mediterania biasanya sangat fleksibel, mulai dari atap yang miring, datar, berbentuk pelana, hingga berbentuk seperti kubah. Bahan terintisan juga tidak sedikit ditambahkan dalam gaya arsitektur Mediterania. Keempat, ada jendela dan pintu. Seperti tiang dan portiko, jendela dan pintu pada bangunan Mediterania memiliki material yang bertekstur. Biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang yang berbentuk dari kayu atau besi tempat. Kemudian selanjutnya keuntungan menerapkan gaya arsitektur Mediterania pada rumah. Rumah dengan arsitektur Mediterania cocok untuk dibuat pada lahan yang beriklim panas. Desain hunian bergaya Mediterania modern memang cantik dan terkesan megah. Contoh untuk Anda yang menyukai keanggunan dan kesan mewah pada hunian. Rumah bergaya Mediterania tidak kalah cantik dibanding rumah masa kini dan bergaya minimalis dan modern. Selanjutnya ada lokasi pembangunan. Pada lokasi pembangunan ini, lokasi terdapat di Jalan Orinunggu, di Lorong Terong. Kemudian untuk dana existing.
Dana existing dari ukuran bangunan untuk wilayahnya yaitu ada 10 meter bagian depan dan 12 meter di bagian samping. Untuk bangunannya di dalam yang terdiri dalam bangunan 8 meter bagian depan dan untuk bagian samping 10 meter. Selanjutnya bentuk fisik bangunan dari tampak depan. Untuk dari tampak depannya yaitu dia lebih ke menghadap ke arah jalan. Kemudian untuk tampak samping dia berdekatan dengan sebuah toko besar yaitu dan terdapat sedikit aliran sungai. Kemudian pada tampak samping kanan terdiri dari bangunan ruko besar dan juga carport. Pada tampak belakang terdiri dari terdapat sungai besar di belakang sungai besar. Kemudian selanjutnya data fisik bangunan. Untuk pemilik data bangunan ini bernama Herianto. Alamatnya di Jalan Orinunggu, Lorong Terong, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk pekerjaannya sebagai mahasiswa, luas lahannya 10 meter kali 12 meter. Luas bangunan 8 meter kali 10 meter. Dan status bangunan milik pribadi. Selanjutnya contoh studi literatur. Studi literatur dinding. Dinding bata merah. Pada dinding bata merah ini saya pakai di alternatif 1. Kemudian untuk dinding batu alam saya pakai di alternatif fasad 2. Kemudian yang ketiga dinding GRC. Keempat dinding batako putih. Dinding batako putih ini digunakan pada alternatif 2. Selanjutnya dinding kamprot. Dinding kamprot ini digunakan untuk alternatif 1 pada bagian pagar. Kemudian studi literatur jendela. Pertama ada jendela kaca bening. Jendela kaca bening ini saya gunakan pada alternatif 2. Kemudian jendela kaca mirror atau cermin. Selanjutnya jendela kaca es. Jendela kaca es ini digunakan di dalam bangunan, yaitu seperti di dalam kamar ataupun sebagai partisi penghalang ruang tamu. Kemudian untuk jendela kaca warna ini saya gunakan pada alternatif 1 bagian jendela. Kemudian jendela kaca awning. Jendela kaca awning ini lebih dipakai untuk di bagian kamar. Kemudian jendela kaca laminasi. Nah, untuk jendela kaca laminasi ini saya pakai untuk material yang ada di alternatif fasad 3, yaitu kaca laminasi. Kemudian yang keempat kaca patri. Untuk kaca patri biasanya lebih digunakan untuk material yang di dalam kamar mandi. Kemudian studi literatur pencahayaan. Yang pertama lampu dinding. Pada lampu dinding ini saya gunakan pada alternatif 3 desain fasad saya. Kemudian selanjutnya lampu dinding, selanjutnya lampu gantung. Lampu gantung ini saya gunakan pada alternatif 3 fasad saya tapi di bagian dalam rumah. Selanjutnya studi literatur pintu. Yang pertama ada pintu kaca polos. Pintu kaca polos ini saya gunakan pada alternatif 3 desain fasad saya. Kemudian pintu kayu ini adalah pintu yang terbuat dari kayu jati yang biasa digunakan untuk rumah klasik dan juga bisa untuk rumah Mediterania tapi lebih dominan ke warna putih. Selanjutnya pintu baja. Pintu baja ini saya gunakan untuk pintu pada gerbang. Kemudian pintu kaca laminasi saya gunakan untuk
desain fasad alternatif 3 pada lantai 2. Selanjutnya studi literatur kanopi. Yang pertama atap seng. Atap seng ini sudah saya tidak gunakan karena dia bahan lebih ke bahan tradisional, maksudnya bukan bahan rekayasa. Kemudian atap akrilik. Untuk desain fasad saya yang ketiga, saya menggunakan atap akrilik di bagian kanopi. Selanjutnya studi literatur setapak. Yang pertama keramik minimalis. Keramik minimalis ini saya gunakan pada desain fasad 3 alternatif 3 dan juga alternatif fasad 2. Selanjutnya keramik minimalis, kemudian crush block. Crush block ini saya pakai di alternatif 1. Selanjutnya studi literatur atap. Yang pertama ada atap sirap. Saya tidak menggunakan atap sirap karena kalau untuk rumah Mediterania agak kurang teratur. Kemudian yang kedua ada atap genteng beton. Untuk jenis rumah Mediterania saya tidak menggunakan atap genteng beton karena kan kuda-kuda yang di atas rumah Mediterania itu sebagai penghalau sebagai desain fasad yang kemudian selanjutnya ada atap asbes. Atap asbes ini biasanya digunakan untuk desain fasad saya yang alternatif 2. Kemudian selanjutnya ada atap metal. Atap metal ini saya tidak gunakan kepada alternatif fasad saya karena atap metal ini kalau untuk bangunan lantai yang bangunan lantai 2 bisa menimbulkan panas yang berlebihan. Kemudian atap seng. Saya tidak gunakan atap seng pada fasad saya karena terlalu ringan. Kemudian atap aspal. Saya di sini menggunakan atap aspal pada alternatif 2 sebagai bahan pembanding alternatif 3. Kemudian selanjutnya ada studi literatur tanaman. Yang pertama ada pohon palem kuning. Pohon palem kuning ini saya simpan, saya pakai untuk desain fasad saya di bagian dekat pagar. Kemudian tanaman elkoron atau tanduk rusa. Ini pada tanaman ini biasanya digantung pada halaman di samping jendela. Kemudian selanjutnya ada tanaman Lee Kuan Yew. Tanaman Lee Kuan Yew ini biasanya dipakai untuk desain fasad di atas atap teras. Kemudian tanaman bougainville. Tanaman bougainville ini lebih dominan ke tanaman yang ada di dalam rumah serta di taman. Kemudian selanjutnya ada tanaman mandevilla. Selanjutnya ada tanaman English Leafy. Tanaman ini saya gunakan pada alternatif fasad 3 untuk alternatif fasad 3 sebagai pelindung dari jendela. Selanjutnya studi literatur pagar. Yang pertama pagar besi tempa. Yang kedua pagar baja ringan. Pagar baja ringan ini saya tidak gunakan untuk pagar baja ringan saya gunakan untuk alternatif 2 pada desain fasad saya. Kemudian
Kemudian pagar batu bata. Pagar batu bata saya gunakan untuk alternatif fasad 1. Selanjutnya ada pagar besi hollow. Pagar besi hollow ini saya gunakan untuk perpaduan antara kayu jati dan besi hollow yang ada pada pagar alternatif 3. Kemudian selanjutnya ada pagar kayu. Pagar kayu ini untuk pagar kayu saya gunakan di alternatif fasad 3. Selanjutnya ada pagar bambu. Kemudian selanjutnya ada pagar tanaman. Nah, pagar tanaman ini biasanya digunakan untuk di dekat pagar yang ada di dalam sebagai penghias rumah Mediterania yang lebih dominan ke modern. Selanjutnya alternatif fasad. Alternatif 1 yang pertama saya menggunakan atap genteng. Kemudian tanamannya saya menggunakan tanaman Le Kuan Yew. Terus kemudian untuk atap kanopi saya menggunakan atap akrilik. Dan untuk dindingnya saya menggunakan dinding batu alam. Selanjutnya untuk keramik di tapak saya menggunakan keramik minimalis. Kemudian pencahayaan saya menggunakan lampu dinding. Kemudian jendela saya menggunakan jendela kaca. Untuk pintu saya menggunakan pintu kayu. Untuk pagar saya menggunakan pagar aluminium. Kemudian untuk jendela menggunakan jendela kaca mati. Selanjutnya alternatif 2, saya menggunakan atap bitumen. Yang kedua menggunakan tanaman bougainville. Untuk atap kanopi saya menggunakan atap akrilik. Untuk dindingnya saya menggunakan dinding beton. Keramik untuk setapaknya saya menggunakan keramik minimalis. Dan untuk lampu pencahayaan di teras saya menggunakan lampu gantung. Selanjutnya untuk jendela saya masih menggunakan jendela kaca. Dan untuk pintunya saya menggunakan pintu kaca yang diperpadukan dengan aluminium. Selanjutnya ada untuk pagarnya saya menggunakan pagar besi hollow. Untuk jendela biasa saya menggunakan jendela kaca mati. Tabel pemilihan alternatif. Yang pertama kriterianya material kekinian. Untuk bobotnya saya memberikan 25%. Alternatif 1 dan alternatif 2, alternatif 3 dari segi material kekinian, fungsional, estetis, cuaca dan total yang digunakan yaitu alternatif 3. Kemudian selanjutnya ada alternatif fasad terpilih. Alternatif 3. Yang saya gunakan adalah atap multi roof. Yang kedua tanaman English leafy. Kemudian untuk kanopinya saya menggunakan atap kaca polos. Selanjutnya dinding saya memakai dinding logam. Dan untuk pencahayaan saya menggunakan lampu dinding. Dan jalan setapak saya menggunakan keramik minimalis. Untuk jendela saya menggunakan jendela kaca. Dan untuk kemudian untuk pagarnya saya menggunakan pagar beton. Pintu kaca polos. Kemudian jendela besi. Sebelum tampaknya depan. Dan ini saya sudah tampak depan. Kemudian selanjutnya sebelum tampak kiri terlihat di sini ada, dan sesudah yang tampak kiri itu lebih ke dinding terpadu dengan pagar.
Dan sebelum tampak kanan yaitu menggunakan pintu di bagian samping kiri, sedangkan sesudah tampak samping kanan tidak menggunakan pintu. Kemudian sebelum tampak belakang di sini terdapat lahan luas. Sedangkan sesudah tampak belakang terpadu dengan dinding. Kemudian selanjutnya nama material itu ada atap bitumen. Ukurannya 100 cm kali 34 cm kali 3,05 mm. Jumlah 32 lembar, harga 365.000. Ciri-ciri kuat, kedap suara, tahan banting, bahan penyusun fiberglass, aspal, butiran mineral, strip, sealant. Alat kerja, pensil, cutter, gergaji, meteran, dan palu. Kemudian yang kedua, kanopi kaca akrilik. Untuk ukurannya 2 kali 1 meter kali 11,8 meter. Jumlahnya 2 lembar. Harga 1.740.000. Ciri-ciri kuat, tidak mudah pecah, tahan panas. Untuk bahan penyusun yaitu pasir, kulit, platspar, blok refraktori, kerak garam. Sedangkan alat kerjanya yaitu lem abon, kop kaca, sekrup isolasi. Yang ketiga ada jendela kaca polos. Yang keempat ada Lee Kuan Yew. Yang kelima jendela kaca laminasi. Untuk jendela kaca laminasi ini untuk ukurannya 153 cm kali 0,3 cm. Untuk jumlahnya 2, harganya 2.100.000. Ciri-ciri memiliki laba laminasi, memiliki garis hitam samar, dapat membelokkan sedikit cahaya, 500% lebih kuat dari kaca biasa. Untuk bahan penyusun yaitu silika, flux soda, stabilisator lime, dan magnesia. Untuk alat kerja, isolasi plastik, baji karet, isolasi kertas, obeng, fisher, bor, dan bor tembok. Selanjutnya ada dinding batu alam. Yang ketujuh ada pintu kaca. Yang kedelapan pagar beton dan besi. Yang kesembilan brush block. Yang ke-10 pencahayaan lampu gantung. Kemudian spesifikasi bangunan. Kanopi kaca akrilik. Untuk pengertian akrilik, akrilik merupakan material plastik yang sekilas terlihat seperti kaca. Material ini dijual dalam bentuk lembaran dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah atap kanopi. Dengan demikian, atap kanopi akrilik merupakan atap kanopi yang terbuat dari bahan plastik akrilik. Selanjutnya ada sejarah kaca akrilik. Dalam sejarahnya, akrilik pertama kali diciptakan pada tahun 1843. Asam metakrilik dan metanol dicampurkan dan terbentuklah metil metakrilate, polimetil metikrilate, dan atau akrilik ini ditemukan pada awal tahun 1930 oleh seorang kimiawan yang berasal dari Inggris yang bernama Rowland Hill dan John Crawford. Selanjutnya, sifat dan karakteristik kanopi kaca akrilik. Kanopi kaca akrilik bersifat lentur, tidak mudah pecah, dan ringan. Selain itu, kanopi kaca akrilik juga mudah dibentuk. Mereka yang bekerja dengan akrilik dapat memotong, ngebor, atau mengecatnya dengan mudah. Selanjutnya ada harga akrilik lembaran terbaru. Yang pertama, akrilik ada banyak ragamnya dan setiap jenis akrilik mempunyai ukuran dan harganya yang berbeda-beda. Berikut di bawah ini adalah harga akrilik terbaru per September 2020. Pertama, jenis dan ukuran dan harga. Akrilik bening 92 kali 183 cm dengan ketebalan 1,5 Jangan mm. dibaca semua. Ya, Pak. Dengan harga 304.800.
Selanjutnya ada fungsi kanopi kaca akrilik. Kanopi kaca berbahan akrilik ini merupakan jenis kaca yang dianggap bagus untuk digunakan di luar ruangan dalam jangka waktu panjang. Fungsinya dapat membuat ruang terasa lebih sejuk karena sinar matahari tidak bisa menembus masuk di dalamnya. Selanjutnya kelebihan kanopi kaca akrilik. Yang pertama lebih kuat dari kaca dan tidak mudah pecah. Yang kedua memiliki bobot yang lebih ringan dari kaca. Yang ketiga harga yang relatif lebih murah. Yang keempat bisa dipakai dalam waktu yang lebih lama. Untuk kekurangan kanopi kaca akrilik, yang pertama tidak tahan terhadap goresan. Yang kedua tidak kuat apabila terkena panas berlebih. Yang ketiga mudah kotor apabila terkena lemak atau minyak. Terus selanjutnya akrilik bisa patah apabila terkena tekanan keras. Terakhir, kesan saya selama mengikuti mata kuliah rekayasa bahan material. Alhamdulillah selama saya mengikuti mata kuliah rekayasa bahan material, saya mendapat banyak pengetahuan tentang bahan material kekinian. Dari cara penerapannya, bahan-bahannya apa saja, serta harga dan ukurannya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zakaria Umar yang telah mengajari kami dalam mata kuliah rekayasa bahan material, dan semoga apa yang telah diajarkan kepada kami dapat bermanfaat buat kami di kemudian hari. Mungkin itu saja tadi presentasi dari PowerPoint saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, videonya mana? In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we are unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. Although the rain might pour, a thunder starts to roar. The lightning wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we are unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. We are unity. You are my symphony. By your side. Oke, tadi videonya tadi ditayangkan videonya di bagian kelihatan semua fasadnya terus dikasih berhenti. Baik. Bagian terakhir-terakhir kayaknya. Bagian terakhir-terakhir.
lagi. Kasih berhenti, Bapak mau lihat fasadnya. Kayaknya bukan yang ini deh, dimundur lagi mungkin. Ada bagian tadi kelihatan semua, cari yang kelihatan semua. A thousand miles to see you rise. You were not alone, we Yo, found ini, stop. Atau coba kasih kelihatan sama dengan atapnya. Aduh, coba kasih kelihatan semua biar kelihatan tadi. Ada tadi ya bagian-bagian tertentu. family. Hold me, let's escape all this reality. My path Bagian-bagian terakhir kayaknya itu. on fire. But through times of reality, we are united. We are unity. Ya itu kali ya. Oh, tapi warnanya masa putih semua. Coba kasih next lagi, coba terus. Oke, stop. Ini aja kali. Oke. Nah, ini oke ya tadi apa? Bapak tadi nyimak presentasinya siapa? Sinta ya. Padahal Bapak ini dari kemarin lagi capek, pokoknya lagi bete begitu ya. Tapi pas tadi kamu presentasi, eh, enak sekali dilihat ya. Bapak jadi tidak bete lagi. Ya, Ya, Pak. presentasimu ini wow sekali, bagus sekali menurut Bapak. Cara presentasimu, slide PowerPoint-mu, Bapak banget. Maksudnya sudah sesuai dengan harapannya Bapak. Ya, malah melebihi harapannya Bapak. Cara presentasimu bagus, isi PowerPoint-mu bagus, gambar-gambarnya bagus. Luar biasa ya. Menurut Bapak, presentasi mata kuliah ini yang paling bagus ya Sinta. Kasih, Pak. Ya, hasil desainmu juga bagus sekali ya. Semua bagus ya. Semua bagus sekali. Ya, ke depannya Sinta, Bapak kasih masukan, saran. Ke depannya kamu harus lebih berani lagi. Kalau Ya, ada yang Pak. menawarkan kamu desain rumah, kamu jangan ragu-ragu, langsung ambil. Karena menurut Bapak, dasar kamu itu, fondasinya kamu itu sudah kuat sekali ya. Sisa kamu tekuni lagi ya. Tekuni Ya, terus, berani, jangan ragu-ragu ya. Bagus sekali ya hasil desainmu. Kamu itu kayak apa ya? Kayak kuda hitam ya. Maksudnya tidak terlihat tiba-tiba kamu presentasi kayak gini. Keren sekali ya. ya, Pak. Kasih, Pak. Iya, kayaknya Bapak mau muji-muji aja deh. Ya, Bapak tadi dari pertama sampai terakhir nyimak terus. Keren ya, hasilnya keren. Ya, atau Bapak mau ngomong apa lagi? Ya, Ya, ya Pak. bagus sekali Sinta ya. Keren. Ya, Pak. Maksud menurut Bapak ini hasil karya terbaik di mata kuliah ini. Ya, Bapak senang sekali karena format yang Bapak buat, kamu isi dengan kerjakan dengan bagus sekali ya. Luar biasa. Nggak nyangka ya Sinta, kamu bisa seperti ini. Keren. Ya, Pak. Mm-mm. Terus ini Bapak mau tanya-tanya sedikit itu railingnya, railing balkon materialnya apa Sinta? Materialnya besi tempa, Pak. Besi tempat. Terus rangkanya itu apa? Dan, Rangka, ya itu railing, rangka railingnya itu apa? Besi tempat juga atau hollow? ya, besi, Pak. Besi holo, Pak. Besi hollow. Kalau kosennya itu, rangka kosennya.
di pintu balkon itu. UPVC, Pak. Hah? Rangkanya apa? Holo. Halo, Pak. Holo. Terus itu yang rangka rangka kolom itu ya. Kolom di lantai 2 itu yang membingkai jendela. Yang ini, Pak. Bukan itu, sebelah kirimu. Yang ini, Ya Pak. itu. Ya itu terbuat dari apa itu? Ini dari UPVC, Pak. Bisa kamu pakai GRC itu ya. Iya, Pak. Ya kamu bisa pakai GRC itu. Ya, itu juga Iya, Pak. ornamen-ornamen di atas itu bisa kamu pakai GRC. Ya itu, kamu bisa pakai GRC itu. Nah, di bawahnya juga itu kamu bisa pakai GRC. Di bawahnya balkon ada ya itu bisa kamu pakai GRC. Iya, Ya, Pak. terus dinding itu kamu pakai apa? Yang Dinding bawah. yang di Hmm. bawah, Pak, dinding logam. Hah? Dinding batu bata, batu alam, Pak. Oh, kamu tempel batu alam ya. Iya, Pak. Oh, kamu tempel batu alam itu artinya kamu cladding. Cladding itu kamu dinding tembok kamu tempelkan gitu. Tempelkan batu alam itu namanya cladding ya. Iya, Pak. Terus terasmu, kamu pakai apa itu? Yang Lantainya apa? keramik, Pak. Oh, keramik. Kamu Mediterania ya? Iya, Pak. Berdasarkan hasil bacaanmu, Mediterania itu sering menggunakan warna-warna apa? Dia itu, Pak, kalau Mediterania lebih dominan ke warna putih, abu-abu, dan kayak Pak, dia warnanya lebih ke yang mewah sama Warna netral, batu Pak. merah kan? Warna warna Iya, batu Pak. merah itu warna terakota ya. Biasanya Iya, tuh Pak. Mediterania menggunakan warna-warna terakota, warna terakota itu warna-warna batu merah, ya. Iya, Pak. Terus carportmu juga menurut Bapak bagus sekali ya. Tidak nempel di teras kan? Iya, Pak. Terus dia berbeda kan materialnya dengan apa? Dengan bangunan utama ya. Iya, Pak. Terus tadi Bapak lihat ada jalan setapak ya kamu buatkan. Iya, Pak. Mana kelihatan ya buat jalan setapaknya coba. Ada tadi jalan setapak yang Bapak lihat. Winter starts to roll. We are unity. Yang ini, Pak. Iya, ya. Ada juga. Coba kasih kelihatan, bisa kelihatan anu nggak? Jalan setapaknya. Nah, stop. Let's escape. Stop. Oke ya. Maksudnya juga menurut Bapak tamanmu bagus sekali ya. Kamu buat jalan setapak menuju ke air situ, air kolam. Seharusnya ada juga jalan setapak menuju ke teras ya. Cek, 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 gitu. Iya, Pak. Ya. Bagus sekali ya. Tadi ada juga rekanmu dia 100% tutup pengerasan halaman dengan grass block. Tapi kamu enggak kan? Kamu Iya, Pak. ada kayaknya kamu bagi 50% grass block, 50% tanpa grass block, ya. Iya, Pak. Bagus sekali, Sinta. Ya, menurut Bapak ini tadi ya Iya, Pak. presentasi paling bagus di mata kuliah ini. Ya, Makasih, Pak. kalau ada nilai di atas, kalau ada nilai 100 itu Bapak kayaknya bisa kasih nilai kamu 120. Ya, keren sekali ya, bagus. Makasih banyak ya Sinta, Hasa, terima Iya, kasih Pak. banyak Sinta, kerja sungguh-sungguh kamu di mata kuliah ini luar biasa. Kayaknya kamu bikin ini kayaknya kamu menikmati sekali sehingga hasilnya juga luar biasa. Iya, Ya. Pak. Oke, kalau dari Bapak itu saja penutup. Bapak banyak muji-muji saja, ya. Semangat terus kuliahnya, ya. Diasah Iya, Pak. terus. Menurut Bapak kamu ini berpotensi jadi dosen, ya. Nanti kalau sudah lanjut selesai D3 lanjut lagi S1, S2, S3 ya. Kamu Iya, berpotensi jadi Pak. dosen ya. Eh, Kerja sungguh-sungguh kamu itu yang orang tidak punya ya. Ya, Iya, Bapak Pak. lihat ke tugasmu ini
mengeluarkan aura sungguh-sungguh itu ya. Jadi orang yang punya kerja sungguh-sungguh itu jarang ya, kamu itu punya itu. Dan menurut Bapak kamu cocok jadi dosen. Ya, Ya, Pak. ya selamat Sinta ya, luar biasa. Ya, Pak. Oke, makasih banyak Sinta. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mentor ta siapa? Bang Kiran. Oke, ada yang ingin kamu sampaikan ke Bang Kiran? Eh, Untuk mentor saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bantu saya untuk di mata kuliah ini. Awalnya kayak mau putus asa, tapi karena mentornya hebat sekali, alhamdulillah sudah bisa sampai akhir. Oke, makasih Saya banyak ya. Bang kasih. Kiran sudah bantu Sinta. Bang Armet juga terima kasih sudah bantu Sinta. Ya Pak, sama-sama Pak.